Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kira nggak ada orang. Puji nama Tuhan, pagi hari ini bersuka cita karena besar kasih Tuhan boleh lagi membawa kita ada di tempat ini untuk beribadah. Dan saudara juga bersyukur karena jarang-jarang dapat kita pemakanan. Kita peracikan makanan. Tapi semua ini adalah daripada Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita dan memberikan kita kesempatan untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 23 pada ayatnya yang ke-17. Dan kita akan baca bersama-sama ayat ini, Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Jika sudah dapat, kita akan sama-sama membaca dengan suara yang nyaring. Oke, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Puji Tuhan, di ayat ini berbicara tentang keadaan hati, ya. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada masa depan bagi orang yang hatinya tidak menyimpan iri. Saudara pasti sudah mengartikan itu rasa iri, itu gak beda-beda tipis dengan cemburu. Ya, banyak di antara kita, di sekeliling kita, kehidupan mereka penuh dengan kecemburuan, penuh dengan iri hati. Nah, di ayat ini dia menjelaskan kepada kita bahwa ada masa depan bagi orang yang tidak menyimpan iri hati. Berarti kalau dia ada iri hati, sebaliknya tidak akan ada masa depan bagi mereka. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Dan mari kita akan lihat dulu apa itu artinya iri hati. Ya, kalau saya melihat di Wikipedia, saudara, di sana dicatat bahwa iri hati adalah perasaan yang ingin memiliki sesuatu yang tidak ia miliki. Ya, perasaan yang ingin memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Antara lain dia tidak pernah memiliki kekuasaan, mungkin dia tidak pernah jadi pejabat, dia tidak memiliki prestasi, dia tidak memiliki keunggulan, dan itu ingin ada pada dirinya. Atau orang ini menginginkan supaya orang yang memiliki keahlian tersebut kehilangan hal itu. Jadi misalnya begini, saya lihat Pak Gembala ada banyak keahlian, saya tidak ada. Saya ingin memilikinya, tapi karena tidak bisa memiliki, saya ingin yang keahlian yang ada pada Pak Gembala itu hilang. Kira-kira bagus tidak saudara perasaan seperti itu? Tidak, ya. Jadi ternyata iri hati sangat berpengaruh negatif kepada seseorang, ya, kepada kehidupan seseorang. Kalau saya terjemahkan bebas begini, kalau ngana ndak ada, saudara, maksudnya begini, terjemahan bebas begini, kalau kita ndak dapat, ngana lainnya ndak, ya. Jadi dua-duanya ndak rasa, saudara. Itu tuh perasaan iri hati, itu tuh perasaan cemburu. Nah, kalau dia lihat, Pak dia ada, kitanya ndak ada, ya. Apalagi kalau dia lihat, kurang selalu dia loh. Apa-apa dia yang diperlukan, apa-apa dia yang dipanggil, apa-apa dia yang disuruh.
dan itu iri hati semakin ada di dalam hati kita, dan lama-lama itu kalau kita pendam terus akan menghasilkan satu penyakit yang namanya penyakit kebencian. Ya, semakin kita iri kepada seseorang, semakin kita membenci hidupnya. Tuh, coba lihat saudara, kalau ada orang yang iri terhadap orang yang lain, dia coba mau masuk itu GP darah akan iri, dia suka bilang, nah pada saudara, selalu hal negatif yang dilemparkan kepada sesama tentang seseorang yang kita iri hati. Ya saudara, lama-lama saya bilang dia itu akan timbul satu penyakit yang namanya penyakit kebencian. Nah, jika kebencian itu kita tanam juga dalam hati kita, tanam dalam-dalam, dia akan bertumbuh, ya, dia akan bertumbuh menjadi satu penyakit di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Bukan hanya hati kita, tapi dia berpengaruh kepada tubuh kita, maka akan mengakibatkan penyakit. Mulai itu sakit ginjal, sakit mah, asam lambung. Itu dari mana? Dari hati ke pikiran. Kayak punya sakit gua, kurang dia siang malam dan pikir-pikir tuh orang sana yang dia ada iri hati akan. Lama-lama itu penyakit datang dan menggerogoti kehidupan kita. Dia berakhir dengan bilang game over, mati. Game over itu menang, ini mati saudara. Nah, kita lihat firman Tuhan saat ini berkata bahwa janganlah kamu iri akan orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Firman Allah sudah larang jelas-jelas di sini, jangan orang iri kepada kehidupan orang-orang berdosa. Ya, di Amsal 23 ayat 17 tadi. Ya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, firman Tuhan ini menganjurkan kepada kita untuk kita takut akan Tuhan senantiasa. Artinya selalu, jangan cuma tempo-tempo. Takut akan Tuhan ini yaitu, saya sudah pernah jelaskan bahwa takut akan Tuhan ini menjauhi kejahatan. Ya, orang menghindari akan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Ya, namanya kejahatan itu berarti mengakibatkan dosa. Jadi kita harus menghindarkan diri daripada kejahatan, sehingga kita bisa dikatakan orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, kita dilarang untuk jangan iri terhadap kehidupan orang berdosa, melainkan kita mau agar supaya kita hidup takut akan Tuhan selalu dan selalu. Dalam kehidupan kita banyak hal yang disodorkan untuk kita bisa menjadi iri terhadap orang lain. Disodorkan oleh kuasa iblis untuk kita tetap merasa cemburu, padahal Tuhan sudah cukupkan kita. Ya saudara. Nah, sedangkan orang cuma mau iri terhadap orang yang nyandak berdosa hidup, so berdosa, apalagi Tuhan bilang orang mau iri terhadap kehidupan orang berdosa. Kadang kalau begini, siapa kuatnya nggak mau iri melihat kehidupan orang berdosa? Coba lihat Mazmur 73. Coba saudara kita buka Mazmur 73 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kadang-kala ini yang menjadi dasar dari kehidupan kita bisa merasa iri, merasa cemburu terhadap orang lain. Sekalipun kita ini sudah hidup di dalam Tuhan. Dia berkata begini, Mazmur 73 ayat 3 sampai 6. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang berdosa. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab
benar banyak, namun dia tidak titik di situ, tetapi dikatakan tetapi Tuhan melepaskan mereka dari kemalangan itu. Ya, sekalipun kemalangan kita orang benar banyak, tetapi ada Tuhan yang melepaskan kehidupan kita. Nah saudara, ini kehidupan orang fasik dong muncul terus, yang gak pernah mengalami kemalangan. Dikatakan sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Pada orang, aduh sedikit sakit sehingga mau datang di ibadah, aduh udah sakit kasihan. Ya, banyak di antara kita ingin rindu sekali mau datang ibadah, tapi karena tubuh kita lemah, kita merasa sakit, akhirnya terhalang. Namun untuk orang-orang yang tidak takut Tuhan, dikatakan orang fasik, orang jahat, orang berdosa, dia tidak pernah merasa sakit. Firman Tuhan bilang, ya, sehat dan gemuk tubuh mereka. Saudara, bukan cuma yang tidak dapat sakit, tapi sehat, gemuk lagi. Ya, dibandingkan dengan orang kurus. Ya, tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang adil. Ya, ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi ini kehidupan orang berdosa ini sungguh bahagia saudara. Yang tidak ada yang menghalangi mereka. Apa yang orang suka dapat, apa yang orang mau berhasil orang raih. Ya, ayat yang kelima, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Orang yang seperti itu jadi sombong saudara, yang merasa hidupnya semuanya ada. Ya, mereka merasa apa yang mereka butuhkan ada, dan itu bukan mereka sadar bahwa itu dari Tuhan. Mereka tahu itu adalah hasil usaha mereka, jerih payah mereka. Ya, sehingga dikatakan mereka itu berkalungkan kecongkakan. Maksudnya dalam hidup itu penuh dengan kesombongan, ya, dan berpakaian kekerasan. Tidak jarang mereka melakukan kekerasan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin. Itulah kehidupan orang berdosa. Sebab itu Tuhan bilang, jangan kamu iri akan kehidupan orang berdosa. Ya, sekalipun mereka itu kelihatannya sangat beruntung. Kalau saudara baca terus di dalam Mazmur 73 itu ke bawah saudara, ketika pemazmur sampai pemazmur, saudara, bagaimana kita yang hidup saleh, kita yang tangannya bersih, hidup malah kena tulah terus, kemalangan terus, akhirnya dia semua tak ikut. Dia bilang ketika dia ingin melihat, dia masuk di dalam gereja, dia datang ke rumah Tuhan, dan disitulah dia melihat bagaimana kehidupan orang fasik ditaruh oleh Tuhan. Ternyata dikatakan di ayat-ayat selanjutnya bahwa ternyata Tuhan menaruh mereka di tempat yang licin. Ya, saudara baca di sana ada di ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana keadaan orang taruh di tempat licin, saudara? Ya, saudara mau berjalan saja di tempat lembah, hati-hati karena takut jatuh. Ternyata mereka saudara dalam sekejap, kalau Tuhan inginkan, jatuh mereka dan binasa dan akan tidak terlihat lagi. Sebab itu Tuhan bilang, jangan kamu ingin, jangan kamu iri, jangan kamu cemburu terhadap kehidupan orang berdosa. Jangan orang berdosa, karena ternyata mereka itu pada akhirnya akan binasa. Namun Tuhan bilang, hiduplah takut akan Tuhan senantiasa. Coba orang lihat Amsal 24 ayat 19 sampai 20. Amsal Sulaiman 24 ayat 19 sampai 20. Di sana mencatat Amsal 24. Ternyata ini juga alasan kenapa Tuhan marah kepada orang-orang ini. Tuhan bilang karena tidak ada masa depan bagi penjahat dan pelita orang fasik akan padam.
kelihatannya nggak ada masa depan, saudara. Biar orang so rancang, orang berkehidupan dengan segala keberadaan mereka. Biar orang so atur baik-baik. Nanti ngana mau begini, nanti orang mau begini, nanti begini. Tapi firman Tuhan secatat, nyanda ada masa depan orang dan orang pelita akan padam. Artinya waktu bercahaya itu sepertinya mereka ada dalam kemuliaan, diangkat, hidup mereka sungguh-sungguh terhormat. Tapi pada satu waktu mereka akan padam. Ya, itulah pelita orang fasik, itulah kehidupan orang fasik, itulah kehidupan orang berdosa. Ya, sebab itu jangan iri dan jangan marah. Ya, ditulis jangan marah. Orang kadang-kadang so marah-marah, saudara, ya, kepada saudara kita, tetangga kita, ya. Tetapi firman Tuhan bilang jangan, karena tidak ada masa depan for orang. Saudara, bulan ini adalah bulan pencetak iri hati yang paling banyak. Nah, ada yang tahu toh? Kalau terselia, waduh, di sebelah suri sofa baru, di sebelah suri gorden baru, untuknya ada orang cemburu ini gorden ini. Saudara, ya, sekian lama orang kasihan ada menempati tempat ini, baru sekarang pasang gorden. Dan terima kasih buat keluarga-keluarga yang sudah mengulurkan tangan, ya, membantu atas pengadaan gorden dan sudah terpasang. Kalau di sini ada DP itu baru udah pasang, karena mesti mau potong suatu bagaimana. Tapi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengulurkan tangan. Nah sekarang saudara, orang-orang saya bilang tadi ini bulan pencetak iri hati, pencetak rasa cemburu yang banyak. Dan orang semua mulai bercium, aduh, subuh mentega di sebelah, bubur kukis mentega. Sebenarnya beberapa hari ini kita mau bercium kamu. Di sini ada orang sedang baking cookies, ya. Tapi itu orang seperti hari kan. Jadi biar belum ada, pasti mau ada. Amin. Saudara, cuma itu terpe menyambut Natal itu bukan terletak adanya cookies banyak-banyak, adanya rumah baru mau cat. Memang rencana kalau ada berkat mau cat kasihan itu rumah, karena coba saudara pergi terpe rumah belang-belang. Itu rumah ada itu baking pintu saudara belum cat, yang dia pediding sebelah secet sama dengan zebra. Tapi kalau nyanda ada nyanda juga apa-apa, nyanda mempengaruhi orang bersedih, nyanda saudara, ya. Tapi kalau ada berkat rencana muciat itu pastori. Nah saudara, jangan sampai orang berlebihan. Kok mulai itu istri tuntut pas suami, nampak orang suruh bertoples, orang yang penuntut toplesnya tidak ada, ya. Nampak orang beli motor sebanyak, orang yang penuntut motornya tidak ada. Sudah jo air putih, jo saudara putih, dahaga terpuaskan. Iya toh, kalau suka taruh gula, kalau mau suka manis, ya. Jangan sampai orang iri, kasihan. Kok sudah sempat di gereja, ya ada Coca-Colanya, ada baju baru, oh kasihan. Ya saudara, jangan sampai di bulan yang diberkati ini saudara orang ada menumpuk rasa iri hati. Ya orang suci rumah, aduh apalagi orang subli motor, subli oto, orang kasihan dari dulu cuma berjalan kaki, naik ojek. Tuhan ada kasih oto banyak orang ya tuh. Ada ojek, ada Grab, ada mikro, kurang mau pilih. Kalau saudara mau Alphard kayak ada jaga sewa tuh. Iya saudara, jadi mari orang sikapi hari-hari ini dengan hati yang pasrah dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Jangan mau iri, saking iri orang bilang, mana dia ada pintu sofa itu, aduh dia lagi pada korupsi. Padahal kasihannya ada. Dia ada dia ya, orang ada budget rumah, aduh kasihan itu doi, orang cuma pinjam parentenir. Banyak saudara yang keluar dari hati yang iri. Akhirnya apa? Itu sama yang nyada mengerti itu keberadaan orang itu, dia percaya. Kok dia mulai ikut benci lagi kasihan orang itu. Sementara orang itu tidak tahu kalau orang benci. Kalau orang benci dia enjoy saja.
Ya saudara, siapa yang rugi? Yang mbak iri yang rugi. Amin. So itu kalau kalian mau rugi, jangan merasa iri orang keberadaan yang ada. Patutlah syukuri apa yang Tuhan beri. So itu yang Tuhan beri berkat. Amin. Saudara, kira-kira kalau saudara nyanda ada cookies mentega, nyanda ada Coca-Cola, nyanda ada daging-daging yang disiapkan di meja, saudara mau sedih melewati akhir tahun ini? Saya yakin nyanda toh. Iya, karena orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang hidup bukan hanya roti saja. Amin. Tetapi saya tahu Tuhan memelihara kita ya. Kita jangan sampai melihat tetangga-tetangga kita sebegini, sebegitu, dan Tuhan mau baku itu rame, sementara orang ini hidup bagaikan punggung merindukan bulan. Ya, tidak bisa tercapai apa yang Tuhan mau ingin angan-angankan, mau berusaha sampai akhirnya dia hari bukannya sukacita malah sakit karena kerja berat. Istri tuntut suami, ya. Namun saya percaya istri-istri di sini adalah istri-istri yang bijak, istri-istri yang tahu bagaimana mengatasi keadaan. Amin. Firman Tuhan sudah menjadi bekal bagi orang semua. Ya, kita lihat saudara, jangan sampai iri hati itu menempati kehidupan kita sampai kasihan untuk orang yang bersalah serta bategor, orang buang muka. Kita lihat, kita tidak ada salah bagi dia buang muka. Mau kasih tangan dia mah, soalnya dia kasih tangan ini sekarang. Syukur-syukur saja dia kasih tangan. Ya, kenapa cek dia iri kok ingin kasihan. Ya, sementara tuh orang itu yang terendah iri, dia kesana kamari, enjoy. Orang ini syukur syukurin dengan iri hati. Ya, jangan saudara ya. Karena kita punya berkat masing-masing yang Tuhan sudah tentukan. Terlebih kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu menghidupi kita, Tuhan tahu memelihara kita, Tuhan mengerti apa yang engkau butuhkan dan apa yang engkau inginkan. Kalau Tuhan tidak penuhi, tidak akan membuat engkau bunuh diri. Ya toh? Kok tidak ada cookies mentega, tidak mungkin saudara mau bunuh diri toh? Nyanda. Tapi bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Kalau orang masih ada sehat, kuat semua. Saudara lihat di sekitar kita, lingkungan kita saudara, ada itu dokter Sunrumawu. Kalau saudara kenal, setiap hari dia kasih ingat, suka tambah ini korban COVID. Ya, kok orang lagi kok khususnya nak kasih mau beraktivitas bagaimana? Khususnya mau makan. Ya, tetapi kita perlu bersyukur karena sampai hari ini orang masih sehat kuat, orang masih bisa beraktivitas karena kemurahan Tuhan. Amin. Cuma jangan pada tetap lakukan kemana-mana pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak. Itu 3 yang paling utama. Dan yang berikut, jangan terlalu berkerumun di banyak-banyak orang. Tapi sekarang saudara, ya, saudara lihat namanya mau Natal, dilihat sekarang di stasiun sana kalau malam, ya itu jaga jarak. Berkerumun orang, apalagi disko, aduh, rupa semut mau bakur kerumung akan tunggulah. Bukan cuma di sini, di Manado saudara, ya. Tapi bijak orang untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Kalau orang yang menjaga topik kesehatan, kok siapa menjaga? Ya, memang Tuhan ada jaga kalau orang ceroboh, ya toh. Jadi berhati-hatilah dan ikuti akan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah sambil mengandalkan Tuhan. Nah saudara, kita lihat bahwa kita harus waspada dengan iri hati, sebab di dalam Amsal 14 ayat 30, Amsal 14 ayat 30, mari kita lihat di sana Amsal 14 ayat 30, dia berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetap membusukkan tulang. Hebat sekali nih iri hati saudara. Tulang boleh busuk cuma karena iri hati. No, kalau tulang so busuk, boleh gak iri? Ya saudara, sebab itu ternyata mengerikan
daripada orang menyimpan iri hati. Orang kekuatan ini tulang. Iya toh, bukan cuma kalau daging toh kita bisa berdiri toh. Saya bisa berdiri ini karena ada tulang yang menopang saya punya otot-otot daging, ya saudara. Tapi kalau tulang busuk kasihan. Kan tulangnya tak busuk baru sakit saudara. Tulang sudah tak kebayangan toh. Bagaimana kalau dia busuk? Memang istirahat jauh lebih baik daripada hidup dengan busuk tulang. Kurang di tempat tidur terus itu, sudah tidak bisa bikin apa-apa. Ya, kita yang iri hati pada orang lain semua kurus kering, sementara orang yang ada iri hati dia, orang ada iri hati akan dia senang-senang lewat ke sana kemari ih baterai dia, padahal tidak tahu kalau orang tidak senang ke dia, iya toh? Nah saudara lihat ya, ayat 5 ayat yang kedua. Ya, ayat 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Lihat ya, iri hati ini bukan cuma sampai membusukkan tulang, tetapi dikatakan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi saudara lihat di sini, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi yang banyak kali mau konsumsi ini iri hati yaitu ini orang bebal. Apa itu orang bebal? Orang mau kasih tahu, mau tegur nih mau kasih tahu dia benar nih mau. Ya firman Tuhan sudah bicara dia dengar, itu orang bebal. Dan ternyata orang itu paling apa ya, gampang kena iri hati. Dan hasil daripada iri hati ini dia boleh mati karena iri hati. Ya saudara, dahsyat juga dia, bukan cuma membusukkan tulang tapi boleh bikin mati orang, boleh bikin mati diri sendiri yang iri hati, ataupun dia bisa mematikan orang lain. Saudara, kita iri kita bisa bunuh orang, betul tidak saudara? Di Alkitab ada tulis, bukan cuma di kehidupan orang-orang zaman sekarang, tapi di Alkitab saudara coba itu ada Kain dan Habil toh. Kenapa Kain bunuh ini Habil? Karena dia iri hati. Pak Habil persembahan ada naik dengan bau harum di hadapan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Sementara dia ada waktu sekolah minggu kita ada ingat sekali itu dia asap bengko-bengko begini. Karena itu Habil asap lurus, berarti kata dia diterima Tuhan. Mari itu Kain punya bengko-bengko yang tidak diterima Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia cemburu, dia marah, dia iri kepada Habil, dan dia mau bunuh dia ke adik. Tapi sebelum dia membunuh, Tuhan seingatkan toh, Kain jangan muka muram. Ya, itu dosa mengintip di muka pintu. Kamu nanya bertobat binasa mana? Tapi dia tidak indahkan saudara. Ya, Kain tidak mengindahkan teguran ini loh. Tuh orang bebal. Tuhan sendiri sudah bilang dosa semua ngintip panganan dan nyala habisnya. Mari dia nyaparetno. Dia buju dari adik menjutuk di kubung. Ya saudara, penuh dengan tipu daya dia ajak sampai Habil ikut, dan Habil pun tidak punya pikiran bahwa dia PKK mau kasih cilaka. Nah toh di PKK tuh tapi lihat kenyataannya saudara, akhirnya Kain membunuh Habil cuma karena apa? Iri hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sudah menyimpan iri hati dan akhirnya kita akan membunuh orang. Bukan mungkin dengan langsung orang bunuh, tapi dengan perkataan-perkataan kita, sikap-sikap kita terhadap orang itu, dia akhirnya dia iman terbunuh, ya, dia keinginan mau datang ibadah terbunuh karena sikap kita yang iri hati. Jangan sampai saudara ya sumakan pakai orang makan ke orang lain lagi. Ya, saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia tidak menginginkan kita sampai menjadi korban, bahkan mengorbankan orang lain. Ya, tidak ada masa depan saudara kalau seperti ini.
kondisinya seperti ini, suruh membunuh orang, bahkan suruh membunuh diri sendiri, sudah tidak ada masa depan. Sebab itu firman Tuhan berkata, berbahagialah bagi mereka yang takut akan Tuhan. Jangan penuh iri hati, jangan penuh kecemburuan, jangan marah terhadap kehidupan orang berdosa, tetapi mari kita hidup berbahagia karena kita takut akan Tuhan. Amsal 23 ayat 18 tadi berkata, karena masa depan sungguh ada. Beda tuh tadi dengan kehidupan orang berdosa, mereka tidak ada masa depan, ya, dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau orang fasik dia pelita padam, orang ini adalah harapanmu tidak akan hilang, ya. Karena kerinduan cita-cita itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Nyanda akan padam, nyanda akan mati. Dan sebab itu kita lihat sungguh bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya ada masa depan bagi orang yang tidak menyimpan iri hati, tidak menyimpan rasa cemburu di dalam kehidupan kita, tetapi hidupnya yang takut akan Tuhan. Maka masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Ya, bukan orang dunia bilang, aduh kita kok madesu no. Apa itu madesu? Masa depan suram. Dia kata masa depan suram. Ya, iya kalau hidup tidak bersama Tuhan. Karena jelas-jelas firman Tuhan so bilang, ngoni tidak ada masa depan, ngoni cahaya akan padam. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kita orang percaya, orang yang takut akan Tuhan punya masa depan. Dan kita lihat masa depan itu seperti apa. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini, yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Itu masa depan orang takut akan Tuhan. Masa depan orang yang percaya akan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan rancangkan, melainkan rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu yang firman Tuhan bilang tadi, bahwa harapanmu tidak akan hilang, karena Tuhan sudah tetapkan bahwa hari depanmu adalah hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ya, jadi kalau mungkin hari-hari ini kita bilang, Tuhan kok kita punya masa depan sama dengan Yesus, kan saudara ya. Tapi kalau kita berharap terus kepada Tuhan, mungkin belum terlihat hari ini, tahun depan, tetapi sama dengan film dia tuliskan beberapa tahun kemudian, saudara, hidup kita sudah diberkati Tuhan, sudah sukses, dan itu janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Jangan saudara cuma buat seperti amin lalu. Jangan saudara, karena ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Ya, kalau janji manusia bisa dia ingkari, tetapi janji Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amen. Kepada orang yang sudah dia janjikan. Haleluya. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan itu akan terjadi dalam hidup kita. Begitu, marilah kita mau hidup takut akan Tuhan, percaya akan Tuhan, dan percaya janji Tuhan bahwa hidup kita adalah masa depan yang penuh harapan sudah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi jika hidup kita mau diberkati, saya katakan tadi, mari kita melekat terus kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Ya, jangan sampai saudara iman kita yang sudah kita bangun kepada Tuhan itu direnggut lagi oleh keadaan dunia ini, oleh iri hati, oleh cemburu, oleh marah. Ya, karena itu yang akan menggerogoti
Ya, mari saudara, kita melekat terus kepada Tuhan agar supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan ada satu hal, jangan kita lupakan. Jangan kita lupakan Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang sering menjadi ayat hafalan anak sekolah minggu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Ini kewajiban kita supaya hati kita ini tidak ada hal-hal yang masuk yang akan menggerogoti iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, jaga dengan segala kewaspadaan. Dengan sungguh-sungguh tolong jaga di hati saudara, karena ternyata dari situ, dari hati ini akan terpancar kehidupan. Kalau orang jaga baik-baik, jaga baik-baik. Maka kalau orang nggak jaga, biasa-biasa, bukan kehidupan yang terpancar saudara, tetapi hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang jaga baik-baik. Ya, kita harus jaga hati kita supaya apa? Supaya tidak ada iri hati. Bagaimana kan supaya orang tidak iri hati melihat orang, apalagi itu orang berdosa itu yang memang sengaja jaga batere, yang sengaja jaga ejek. Saya ingat kata-kata dulu wali kota dulu, Bapak Serundayan, pernah dia bikin sambutan terus dia bilang, saya saudara ada orang yang sangat membenci saya. Dia terang-terangan menunjukkan ekspresi dia benci saya. Dan saya mau bagaimana? Dia bilang, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, berikanlah saya rasa seni melihat orang itu. Ya, jangan kata maksudnya dia melihat kemudian mau ikut benci. Tetapi Tuhan beri itu orang itu, kalau seni kan indah, enak dilihat. Jadi dia minta Tuhan, berikan saya melihat orang itu seperti saya melihat sesuatu yang seni, yang indah, supaya dia tidak benci juga, supaya dia tidak marah juga. Demikian kita saudara ya. Mari kita kalau ada orang yang mau bikin orang iri hati, yang sengaja mau bikin orang cemburu dan marah, ya berdoa pada Tuhan, Tuhan kasih kita hati sabar supaya kita boleh tahan muliain orang. Tuh. Jujur saudara, kalau ada orang yang baku musuhin orang, yang tidak menyukai orang juga nggak enak dalam satu ruangan, iya toh? Kalau ada baku marah dan salah satu orang, ya nggak enak sekali saudara. Nah, supaya jadinya enak, minta pada Tuhan, beri kita supaya kita merasa seni melihat orang yang benci pak kita. Ya. Nah saudara, kita harus menjaga hati supaya iri hati tidak bisa masuk. Setan iri hatinya tidak bisa dobrak dia tidak bisa masuk saudara, karena kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Di dalam kita menjaga agar supaya hati kita tidak ada rasa iri, mari kita ciptakan rasa gembira. Amin. Saya suka baca di FB. Jangan lupa bahagia, ya. Gembira itu bagian dari bahagia. Ya, jangan lupa bahagia. Biar kurang ada senyum-senyum terpaksa dan taruh di FB tulis jangan lupa bahagia. Saudara ya. Padahal itu bahagia bukan cuma sekedar selfie, bukan cuma sekedar taruh di FB, tapi bahagia yang sesungguhnya adalah hati kita ketika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Ya, kalau orang ada damai sejahtera, biar itu orang ada iri-iri pada orang yang tidak mau terpengaruh. Biar orang tahu dia tidak suka pada orang yang tidak terpengaruh, karena ada bahagia, ada sukacita dari Tuhan. Ya, sebab itu usahakan pihak ini tetap ada gembira, ada sukacita, ada bahagia, sehingga itu hal-hal yang lain tidak bisa menghampiri kita, yang negatif-negatif tidak bisa masuk dalam hati kita, merusak kebahagiaan hati kita, saudara. Karena firman Tuhan bilang
kalau orang iri hati busuk. Tuh, dan itu dia kering dulu, baru dia busuk. Karena apa? Karena sudah ada semangat orang jadi kering. Apa-apa tuh pasti kenapa dia sana soliditas baru, soliditas tinggi, menenggak-nenggok lagi, bagara. Ya saudara, tapi saya bilang bahwa firman Tuhan kita adalah firman ya dan amin. Kalau orang percaya sungguh kepada Tuhan dan percaya selalu dan selalu kepada Tuhan, apa yang jadi keperluanmu akan Dia sediakan, apa yang jadi kerinduan hatimu akan Dia sediakan. Ya, saudara, asal hati kita ini dijauhkan dari rasa iri dan dengki. Ya, Amsal 17 ayat 22. Saya bilang tadi bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Supaya hati kita tetap gembira, bagaimana saudara? Ya, jauhkan rasa iri itu. Jauhkan saudara, buang jauh-jauh sama dengan anak sekolah minggu bilang, ambil kok, buang ke laut. Ya, dia jauh-jauh di laut. Orang lain bilang, ih kalau ikan makan kan, kok terang makan ikan. Kemarin lagi kata betul orang. Ya, tidak seperti itu. Tapi kalau termasuk buang itu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, pasti itu akan terhilang dari kehidupan kita asal kita tidak kembali lagi untuk menjamannya. Ya, jauhkan iri hati yang mendatangkan duka cita, karena tidak ada iri hati yang mendatangkan sukacita. Iya toh? Tapi mari kita buang jauh-jauh sehingga iri hati itu menjauh. Kemudian yang terpenting, perbanyaklah firman Tuhan. Perbanyaklah firman Tuhan yang mendatangkan sukacita di hati kita. Amin. Hanya firman Tuhan saudara yang membuat kita bersukacita. Kebanyakan kehidupan kita ada duka cita, ada gelisah, ada rasa takut. Kemana saya harus pergi? Tapi ketika kita datang berdoa, kita cari hubungan dengan Tuhan, kemudian kita membaca firman, disitulah kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita diberi semangat. Dan memang hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita, merubah keadaan hati kita, ya, sehingga kita boleh hidup kita boleh dikendalikan oleh firman. Kalau hati kita ini penuh dengan firman Tuhan, otomatis apa yang kita lakukan itu adalah luapan dari isi hati kita. Kalau benar yang kita isi dalam hati kita, benar pula yang akan kita lakukan. Namun kalau kita isi yang tidak benar, yang tidak benar pula yang akan kita lakukan. Hatimu adalah raja. Ya, kita sendiri yang menentukan. Ini hati mau isi mana? Kopi atau susu? Ya, hitam atau putih? Dosa atau firman? Kita yang menentukan. Ya, kita bukan orang lain yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan hidup kita lewat hati kita, lewat apa yang Tuhan konsumsi, lewat apa yang Tuhan masukkan dalam hati kita. Itulah yang akan menentukan hidup kita. Namun yang saya rindukan, bahkan yang Tuhan rindukan, biarlah hati kita tetap benar-benar dijaga dengan sesungguh-sungguhnya, dengan segala kewaspadaan. Artinya kita tidak akan lengah menjaga hati kita agar supaya kehidupan kita ini benar-benar menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dijauhkan dari segala iri hati, dijauhkan dari segala kecemburuan. Yang ada adalah belas kasihan, yang ada adalah cinta kasih kita, yang ada adalah kemesraan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga tercipta satu hubungan yang indah di hadapan Tuhan, baik dalam keluarga, dalam berjemaat, dan dalam bermasyarakat. Saudara, satu yang saya katakan tadi, perbanyaklah firman Tuhan untuk menjaga hati kita supaya bisa dijaga dengan segala kewaspadaan, sehingga segala iri hati, dengki, kecemburuan, kemarahan itu tidak akan menempati kehidupan kita. Yang ada hanyalah bahagia, sukacita yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan